Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan, syailillah ya Ramadan fil qabul. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Qadimal Ihsan, Bahru Judik Malyan, Judlana Bil Ghufran, Syailillah Ya Ramadan, Syailillah Ya Ramadan, Syailillah Ya Ramadan fil qabul. Judli hadzal insan abda su'in khaziyan min zunubihi wahlan khaifin nakghadban. Syailillah Ya Ramadan, syailillah Ya Ramadan, syailillah fil qabul. Rabbana nasta'fik, Rabbana nastardik, walana zannun fik ya raja lal iman. Syailillah Ya Ramadan, syailillah Ya Ramadan, Ya Ramadan. Keluarga kita yang sakit semoga sehat. Segala hajat kebutuhan lebaran dikabul oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terhormat Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Ad-Diya Guru Sya'ban, pimpinan yayasan, tokoh masyarakat, para orang tua, Pak RW, Pak RT. RT ada RT ini? Kok enggak kelihatan mukanya? Bu, Ibu lihat saya? Alhamdulillah saya bisa kembali silaturahmi melalui Ustaz Abdul Aziz. Alhamdulillah kemarin diingetin, udah dikirimin empek-empek sama kue putu mayang. Menu buka puasa. Jamaah yang mulia, ada seorang sahabat bernama Wahab bin Munabbih. Kata beliau, qara'tu fi ba'dil kutubil munazzalah anna malakan nada munadin fi kulli sobahin wa masain minas sama'ir rabi'ah. Kata Wahab bin Munabbih, aku telah membaca di sebagian kitab-kitab suci yang Allah Ta'ala turunkan. Di kitab suci itu dijelaskan anna malakan, ada malaikat, nada munadin, yang selalu memanggil manusia fi kulli sobahin wa masain, pada setiap pagi dan sore, minas sama'ir rabi'ah, dari lapisan langit yang keempat. Panggilan yang pertama
abna arba'in, wahai orang yang usianya sudah 40, antum zar'un qaddana hasaduh. Usia 40 tahun itu ibarat pohon yang udah siap panen. Kita kalau mau ke Purwakarta makan sate apa Pak RW? Hah? Marangi. Itu sampai di tol Lempengan Kerawang, sebelah kiri kita masih bisa lihat hamparan sawah. Padinya udah menguning. Dikit lagi panen, bukan sawah kita. Kalau panen juga kita nggak dibagi. Tapi waktu kita lihat, kita girang. Ya Allah, padi cakep amat itu. Seperti itu, usia 40, jika orang lain melihat kita, timbulkan kesenangan padanya dengan kesolehan kita. Maghrib 5:30 udah di Adia. Subuh jam 4 udah di Adia. Zohor 11:30 udah manggul sejadah. Itu orang lihatnya demen. Ya Allah, itu masih muda, soleh banget. Jangan usia 40 maghrib masih megang joran. Ada nggak yang suka mancing? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Saya rada kenal orang yang suka mancing, bibir bawahnya tebel. Usia 40, Ramadan, tadarrus, tahajud, duha. Jangan usia 40 Ramadan jam 12 ngerokok. Usia 40. Emang agama melarang usia 40 kagak puasa? Boleh kalau lagi sakit. Jadi kalau ada orang usia 40 Ramadan nggak puasa, ya mungkin lagi sakit. Enggak, badannya sehat. Oh mungkin gila. Sakit, gila, nggak wajib puasa. Kagak gila Pak Ustadz. Oh mungkin belum balik. Ada ketentuan-ketentuan syariat. Orang yang tidak berpuasa itu jika sakit, jika gila, jika belum balik, jika udah pikun, udah lupa, usia udah tua. Tapi bayar fidyah. Kalau dia meninggal, nanti anaknya mau kodoin puasa, nggak ngapa-ngapa. Usia 40 tahun, jadikan ibarat pohon yang udah siap panen dengan buah-buahnya, dengan manfaat-manfaatnya. Itu panggilan yang pertama. Panggilan yang kedua, abna khamsin. Panggilan yang kedengeran nggak saya ini? Panggilan yang panggilan kedua, bukan nomor 2, bukan. Panggilan yang kedua belum diumumin oleh KPU, belum. Besok tanggal 20 ada pengumuman. Mudah-mudahan besok pengumuman resmi hasil real count, bukannya quick count. Kalau quick count itu survei. Kita baru pulang dari TPS, belum buka baju nyetel TV, tahu-tahu dia udah 57.
Lah iya kapan ngitungnya itu? Kita belum buka baju. Yang pernah datang ke masjid ini suaranya kagak nambah-nambah 24 aja. Iya. Kalau menangnya bener mah udah disukuran di mana-mana. Ini bukannya syukuran malah di sono teriak, di sono teriak, di sono teriak, di sono teriak. Kalau saya mah jadi begitu dibilangin curang, mendingan saya berhenti, saya malu. Oh ini dia nggak ada malu-malunya ya, orang urat malunya udah putus. Panggilan kedua abna khamsin, wahai orang yang usianya udah 50, ma qaddamtum wa ma akhartum, kata malaikat. Amal apa yang sudah kau persiapkan untuk kau bawa pulang? Besok nih orang Jawa yang kerja di Jakarta, kerja di Kemayoran, begitu pulang banyak oleh-oleh hasil kerja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu saya sebut nomor 2 terang ini. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Azka salatin wa salamin bi Rasulillah. Azka salatin salamin bi Rasulillah. Alhamdulillah. Ini jadi pada kelihatan ini. Bu, tadi ibu nggak kelihatan, sekarang kelihatan. Ya Allah. Ikan betik, ikan betok. Udah cantik montok. Alhamdulillah. Amal apa yang sudah kau persiapkan untuk kau bawa pulang? Ntar kita bakal pulang kan dari sini nih. Ada yang tinggal di Adia selamanya? Enggak bakal pulang. Nanti orang Jawa yang kerja di Jakarta mau lebaran pulang. Hasil kerja 2 tahun dia liatin tuh sama keluarganya di kampung. Dia bawa kulkas. Dia bawa mesin cuci. Dia bawa spring bed. Dia bawa TV yang besar. Dia bawa motor yang sadelnya lebar. Motor apa tuh? Iya. Mac ya? Saya orang kagak punya. Dengernya Mac doang. Dia sewain truk. Begitu sampai di rumah, di Tegal, keluarganya pada lihat. Mas, alhamdulillah mas. Lah kan orang Jawa alhamdulillah. Alhamdulillah mas. Kalau balik ke Maning aku melu mas. Kalau nanti habis lebaran balik aku mau ikut. Kenapa orang mau ikut? Lihat hasil kerjanya. Disambut sama orang kampung. Begitu juga orang yang beriman ketika Allah Ta'ala panggil pulang. Panggilan itu kalau udah datang nggak bisa ditunda. Faiza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala
Ajal kalau udah tiba nggak bisa ditunda. Dia pengen ngundang Habib Hasan bin Ja'far Nurul Mustafa Isra Mi'raj besok. Panggilan dari Allah nyampe. Nggak pakai sakit. Baru pulang umroh, ziarah ke Mesir, ke Imam Syafi'i, ke Ibnu Athaillah, Sayyidina Husin, Sayyidina Zainab, terus keliling ke Yaman. Ziarah ke Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, makamnya ada di Zambal. Pemakaman Zambal itu makam 1000 wali. Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam ada di barisan utama. Setelah selesai dari situ kita ziarah ke kiri, itu makamnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Shahibur Ratib. Kalau ziarah di situ setiap habis subuh Jumat. Kalau kita di sini ziarah sekalian di Kober. Kalau di sana Sabtu Yasin tahlil, Yasin tahlil, Yasin tahlil, Yasin tahlil, Yasin tahlil. Saya hitungin 11 kali Yasin, 11 kali tahlil, sampai setengah 11 dari habis subuh. Enggak pakai pulang, langsung ke masjid sholat Jumat. Masya Allah. Saya seminggu kemarin di Yaman. Seminggu di Mesir, seminggu di Yaman, umroh 12 hari, 1 bulan saya jalan. Kemarin haul Nabi Allah Hud di akhir Sa'ban. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada kesono nanti. Ya Rabbal. Saya sampai di Tarim, Yaman, Hadramaut jam 11. Jam 11 malam masjid udah penuh. Masjid Darul Mustafa Habib Umar Al-Hafiz. Itu lagi baca wiridan wirdul latif, ratib haddad, ratib atos, ya hayyu ya qayyum 1000 sampai subuh. Wiridan doa itu jamaah 700 orang. Habib Umar ngelayanin salaman. Dia duduk, nempel aja orang salaman. Gini aja, nempel jalan. Saya ada di saf ketiga. Begitu saya bangun, kan antri giliran. Saf pertama selesai, saf kedua. Saf kedua selesai, saya saf ketiga. Begitu saya berdiri, dia lihat, dia bangun. Ahlan, wa sahlan, wa marhaba, Farhani Ki Munawir, Anis Rasid Baswedan. Gitu kata dia. Di sono Anis juga di sono. Di sono Anis juga. Di sono Anis juga. Di sono Anis juga. 100% pencoblosan di Yaman Anis. Kan cuman di Kemayoran doang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ajal kalau udah tiba nggak bisa ditunda. Itu orang Jawa pulang bawa oleh-oleh, keluarganya girang. Orang yang beriman begitu dipanggil pulang bawa amal soleh, disambut malaikat. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Salam sejahtera, selamat datang. Silahkan masuk surga dengan amal soleh yang kau perbuat waktu hidup di dunia. Masya Allah. Maka Ramadan punya target, Allah inginkan dari lapar haus 30 hari sebulan,
3 tujuan puasa supaya kamu la'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun, la'allakum tashkurun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu dalam hidupnya takut kepada Allah. Dekat kepada Allah. Lulus dan tidaknya madrasah Ramadan buat manusia besok selepas Ramadan dilihat hasilnya. Kalau dia dapat ijazah yang pertama la'allakum tattaqun, kelihatan semakin bertakwa. Allah janjiin masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Allah janjikan buat orang-orang yang bertakwa itu ada di sorga dengan fasilitasnya. Ra'aitu lailatal Isra wal Mi'raj. Aku diperlihatkan, kata Nabi, waktu Isra Mi'raj itu di sorga ada arba'atu anhar, ada 4 sungai. Yang pertama Nabi lihat ada sungai mimma'in ghairi asin. Ada sungai airnya jernih. Jis, apa jernih jis? Bening. Bening ya. Ini bapak-bapak suka yang bening apa yang butek? Bening. Dulu di sini banyak sawah. Banyak kalenan. Saking beningnya itu kalenan, kalenan itu adanya kali. Kalenan punya adik namanya got. Iya. Got adanya kali. Kali punya adik kalenan. Itu saking beningnya tahun 70. Zaman Guru Sa'ban di pasar Jamblang ada kalenan, airnya bening. Saking beningnya itu kalenan, semua jenis ikan kelihatan. Ikan seruet, julung-julung, palatima, sepat, betok, gabus. Saking beningnya semua kelihatan. Nanti di sorga orang yang bertakwa punya taman, punya sungai itu tuh. Airnya bening. Yang kedua, min asalin musoppa. Ada sungai dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada sungai isinya madu. Musoppa murni, bukan madu Sumbawa. Buat siapa itu? Lil muttaqin, buat hamba Allah yang bertakwa. Dilihat lagi, min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada sungai isinya susu. Kalenan isinya susu. Lam yataghayyar ta'mu, yang rasanya enggak berubah-berubah. Kalau ibu di bulan Ramadan yang masih memberikan ASI buat anaknya itu, siang hari anak enggak tapi nafsu. Sebab rasa ASInya berubah. Anta. Kenapa? Karena nggak ada asupan makanan sekian jam. Tapi begitu udah maghrib, lontong 7, bakwan toge 8, kolak semangkok, es buah segelas gede, nasi sepiring, sayur, tahu, kue intil-intil.
Kue intil-intil itu bahannya dari singkong diparut. Dikasih sagu sedikit biar waktu proses pembuatannya nggak maur, nggak murag. Terus kalau gula cairnya udah mendidih, diceburin. 10 menit diangkat. Kalau mau dimakan baru kasih kelapa diparut. Intil-intil. Apa bu? Indil-indil. Udah jangan pakai protes. Saya demennya intil-intil. Kayak bilang indil-indil. Orang tua kasih nama kue itu intil-intil ada maksud, ada tujuannya. Intil-intil spesial buka puasa. Itu menu utama supaya kebaikan bulan Ramadan ngintilin aja. Yang gak biasa duha pengen duha. Yang gak biasa tahajud pengen tahajud. Yang kagak biasa tadarus pengen tadarus. Kebaikan itu ngikutin aja manfaat kue yang namanya intil-intil. Saya demen itu. Kalau biji salak saya nggak suka, keras. Tapi Ramadan dalam Al-Quran disebut asyam. Ada as-saum. Kalau as-saum puasa yang masih bersifat umum. Puasa yang masih bisa makan. Itu as-saum. Puasanya Siti Maryam. Kata Siti Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Puasanya Siti Maryam, palan ukallimal yauma insiya. Sepanjang hari kagak ngomong, nggak bicara sama manusia. Jadi puasanya Siti Maryam puasa nggak ngomong, nggak bicara. Karena Siti Maryam wanita suci atas kehendak Allah, bisa hamil tanpa proses adanya perkawinan, tanpa adanya proses sentuhan. Allah mau bisa hamil. Dituduh berzina. Orang yang menuduh itu kata Allah, jangan kau ladeni, jangan kau layani tuduhan itu. Biar nanti bayimu lahir yang akan menjawabnya. Wa qala Isa bin Maryam. Berkata Isa anaknya Siti Maryam. Jadi itu as-saum. Puasa yang nggak pakai ru'yatul hilal, puasa yang nggak pakai nawaitu sauma ghadin, puasa yang nggak pakai tasahharu fa inna fis suhuri barokah, puasa yang terpaksa boleh. Hari Kamis kita mau sarapan nasi uduk Aji Sophia kabel pendek Cempaka Putih situ. Dekat Masjid Al-Ikhwan sebelah kanan. Sampai di sono enggak dagang. Udah ada puasa aja, jadi berpahala. Zuhur masih puasa, asar masih puasa. 5:30 bini ngajakin. Udah jangan pakai nanya ngajakin kemana. Itu suami yang puasa terpaksa karena mau nyarap, pedagang nasi uduknya enggak dagang hari itu. Jam 5:30 istrinya ngajakin. Pahalanya gedean, besaran, memenuhi ajakan istri dibanding harus nunggu buka puasa 1/2 jam lagi. As-saum, puasa sunnah, enggak terkena denda. Kalau Ramadan asyam, ada aturan.
Wa man wati'a fi nahari Ramadan amdan fil farji fa alaihil kaffaro. Suami istri berhubungan badan dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan kena denda. Apa dendanya? Pasyamu syahraini mutatabi'aini. Dia harus ganti puasa 2 bulan berturut-turut. Kagak enaknya 2 bulan. Kagak enaknya nggak sampai 2 menit. Kenapa begitu berat dendanya? Supaya ada efek jerak. Supaya orang tidak menganggap remeh itu aturan syariat. Maka asyam puasa yang pakai aturan. Ayah pazolisanahu anil kadzib. Lagi puasa nggak boleh bohong. Kalau puasa bohong layak mulu siamu, enggak sempurna puasanya, enggak ada pahalanya. Dia cuma dapat lapar doang sama aus. Kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang puasa tapi begitu dibuka buku Ramadannya enggak ada catatan pahala yang ia dapat. Dia cuma dapat lapar sama haus karena puasanya melanggar aturan. Lagi puasa bohong. Ada nggak orang puasa bohong? Ada nggak orang puasa bohong? Ada nggak orang puasa bohong? Maka kalau dia bohong di bulan puasa, dia bakal bohong terus sepanjang kehidupan. Itu janji Allah di balik kewajiban ibadah puasa. Kalau puasanya benar, itu orang bakal benar sepanjang kehidupan. Kalau orang melanggar aturan saat Ramadan, dia bakal melanggar aturan. Dia rekayasa itu aturan-aturan supaya boleh. Padahal kan belum boleh. Dia bikin boleh karena biasa melanggar aturan selama puasa. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Muhammad wa ashghil zalimin in Allahumma salli ala Muhammad wa ashghil wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala Sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa
Di dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah Asy-Syaikh Ali Abdul Majid Al-Adawi ada hikayat seorang ibu mimpi dalam tidurnya melihat kuburan anaknya jadi taman sorga. Diajak dialog, "Nak, kau dapat dari mana tempatmu seperti taman sorga?" Itu anak menjawab pertanyaan ibu dalam mimpi. Kata itu anak, "Marra birojulin." Suatu hari lewat seseorang di tengah pemakaman, kemudian dia baca solawat kepada Nabi. Solawat yang dibaca itu Pakosama thawabaha alaina. Sekali solawat pahalanya oleh Allah dibagi-bagiin buat penghuni kober. Jadi kalau kita baca tadi, orang tua kita di barzah girang. Guru Sya'ban dapat pagi ini kita baca solawat. Alhamdulillah. 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 Maka ada orang saking bencinya sama Nabi Muhammad, mau lahir susah. Kata suaminya, "Coba dah sebut nama Muhammad." Apa Muhammad? Emang bisa bikin kemudahan proses kelahiranku? Ya, baca aja dah, namanya aja. Kalau kau malu nyebut nama Muhammad, biar suaramu itu aku tutup dengan baskom. Itu lagi mau lahir susah, njerit, kagak keluar-keluar. Kata suaminya, sebut Muhammad. Akhirnya frustasi, putus asa, dia sebut juga ada Muhammad. Supaya nggak kedengeran, gengsi, malu, orang Yahudi ditekep tuh pakai baskom. Muhammad, keluar bayinya. Insya Allah. Berkat manfaat syafaat Nabi Muhammad. Maka dari semua di bulan Ramadan yang kita baca itu melahirkan keuntungan pahala. Melahirkan keuntungan ganjaran yang nanti simpenan yang Allah taruh pahala kita dari ibadah akan diberi pada hari yang pasti akan terjadi. Al-yauma tujzauna bima kuntum ta'malun. Pada hari itu Allah Ta'ala akan beri simpenan-simpenan pahala hambanya waktu hidup di dunia. Maka kalau kita tadarus, pahalanya disimpan. Kita tahajud, pahalanya disimpan. Kita duha, pahalanya disimpan. Dapat double pahala, pahala di dunia, ganjaran di dunia, dan pahala di akhirat. Dapat dua. Apalagi Ramadan pahala dilipat gandakan. 70 sampai 700. Kalau di bulan lain 1 balas 10, 10 balas 70. Ramadan balas 700. Alhamdulillah. Maka kata Jibril, "Man adraka Ramadan falam yughfar lahu abadahullah." Siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi kagak dapat ampunan, itu orang semakin jauh dari Allah. Wa ammana dzalik, diaminkan oleh Nabi doanya malaikat Jibril. Yang kedua, wa man adraka abawaihi falam yabirrahuma abadahullah. Siapa yang masih punya kedua orang tua tapi dia kagak bakti, durhaka, itu anak makin jauh kepada Allah. Maka nama orang tua dalam Al-Quran disejajarkan, Allah taruh setelah namanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. 'Ihsana. 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 '
setelah Allah perintahkan kita ibadah kepadanya, disuruh berbuat baik sama orang tua. Besok hari raya selepas sholat Id, yang paling pertama kita kunjungi, kita datengin orang tua kita. Kalau dia udah ada di alam barzah, datang. Baca Fatihah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ini kadang datang ke kuburan bawa kembang doang sama air. Baba, maaf, nggak baca Yasin kelamaan. Baba saya siram aja ya. Oh, biar adem. Bukannya bunga yang ditunggu, bukan siraman yang dinanti, doa, Fatihah, tahlil, Yasin. Kalau anak durhaka sama orang tua, Allah juga murka. Keredoan Allah terletak di tangan keredoan ibu makanya nggak boleh durhaka. Hormati itu orang tua. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Udah jangan pakai teng. Ya Allah. Jadi itu amal yang bakal kita bawa pulang. Sementara warisan yang kita siapin buat keturunan kita, ilmu. Kalau warisan harta bakal habis. Kalau warisan ilmu nggak habis-habis. Ada orang tua kontrakannya banyak, begitu meninggal kontrakannya diparoin, dibagi-bagi. Anak paling tua banyakan. Tuaan. Dia kesel, gua kan tuaan. Biar tua biar muda, kalau sama-sama laki bagiannya sama. Kalau perempuan dibawa laki-laki. Itu yang laki dapat banyakan serakahan, bukan anak soleh. Dibuat main judi, dibuat mabok, sekali menang besok kalah. Begitu kalah penasaran, duitnya habis, jual satu kontrakan. Kalah terus, jual lagi, habis. Ditinggalin harta bakal habis, ditinggalin ilmu enggak habis-habis. Itu warisan. Sebaik-baik peninggalan orang tua terhadap anak, peninggalan ilmu. Yang terakhir, panggilan yang ketiga, abna sittin. Wahai orang yang usianya udah 60, la udhra lakum, jangan banyak alasan. Kalau umur udah 60 lebih dekat sama kuburan. Jangan usia 60 ada pengajian di sini, Kiai Haji Soleh Rohmani ngaji yuk subuh. Ya, ntar dah gua. Besok. Emang tahu besok masih hidup? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia enggak tahu kapan bakal mati. Manusia enggak tahu bakal di mana dia mati. Ada yang mati lagi dengerin ceramah. Padahal duduknya begini-begini, mati. Hati-hati yang begini-begini. Usia kalau udah datang ajal nggak bisa ditunda. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia juga kagak tahu bakal mati besok atau lusa. Semuanya rahasia Allah Subhanahu. Maka usia 60 itu lebih dekat ke kuburan dibanding ke mall. Usia Nabi 63, 3 tahun lagi kalau sekarang 60. Rajin-rajin ke masjid, rajin-rajin iktikaf, rajin-rajin ada di tempat-tempat kebaikan. Insya Allah
Jika itu semuanya dilakukan dapat husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah, ya Allah ya Allah bihusnil Al-Fatihah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tahlilana wa tahmidana wa tamjidana wa qira'atana ya ilahal alamin. Allahumma ja'alil Qur'an fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a. Allahumma ja'al auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil ibadah wa ahlil Qur'an wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.